Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas bab tentang nikah ya, kitab nikah bagian terakhir, ini hadis terakhir ya. Jadi ada 3 hadis lagi yang belum sempat kita bahas Bapak Ibu. Baik, bagi yang membawa kitab atau melihat aplikasi yang bisa dibuka, kita menikah hadis yang ke berapa ini? Ke 10, 9 atau 10? Malah ke 12 ya, 12, 13, 14. Terakhir pada pertemuan 2 pekan lalu kita sudah membahas hadis 10, 11 ya, 10, 11 ya. 9, 10, 11 tentang siapa yang musuh Islam itu ya, musuh Islam duluan ya, istrinya atau suami itu. Itu kita udah bahas. Nah, sekarang kita akan membahas hadis yang ke 12, 13 dan 14. Ini hadis terakhir dari kitab nikah. Baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan ya hadis yang ke-12 ya, hadis yang ke-12, yaitu hadis dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah an abihi qol, dia berkata, yaitu Ka'ab bin Ujrah, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyah min bani Ghifar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, beliau menikahi seorang wanita dari suku Bani Ghifar, dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu adalah masyarakat yang berasal dari kabilah Adnan, suku Adnan, dan mereka tinggal dekat dengan Makkah. Wa manaziluhum qurba Makkah. Nah, salah satu warganya yang bernama Aliyah, seorang wanita, dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu istri yang seorang wanita yang pernah dinikahi Nabi lalu dicerai oleh Nabi. Maka tidak dihitung ya, kalau dicerai tidak dihitung. Total istri Nabi itu ada 11. Aliyah ini tidak dihitung karena apa? Dicerai. Falamma dakhalat alaihi wadu'at siyabaha. Ketika Aliyah ini masuk ya ke rumah Nabi, masuk ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadu'at siyabaha. Lalu beliau membuka bajunya karena sebagai istri kan, suami istri. Saat beliau melepaskan bajunya, ro'a bikashiha bayadan. Rasul melihat ada cacat pada tubuhnya, yaitu di rusuknya, bagian rusuknya itu ada belang, kulit warna putih beda-beda. Albino kan semua ya. Ini sebagian lah. Sebagian dari tubuh Aliyah ini yang dilihat oleh Nabi itu ada warnanya beda gitu dengan warna kulit yang lainnya. Kalau dalam bahasa Arabnya sih abros, belang gitu. Lalu ketika Nabi melihat,
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilbasi siyabaki. Pakai kembali bajumu, pakai lagi. Jadi Rasul menyuruh Aliyah untuk kembali memakai bajunya. Wa alhiqi bi ahlik. Nah, pulanglah engkau ke keluargamu. Langsung ya. Saya bilang alhiqi bi ahlik. Silakan engkau kembali ke keluargamu. Apa Bapak Ibu artinya? Bicara dengan bahasa kiasan ya. Silakan kamu kembali ke keluargamu. Wa amarolaha bis sodaq, dan Rasul menyuruh untuk mengembalikan untuk memberikan kepadanya sodaq. Sodaq itu apa? Mahar. Memberi mahar. Rasul memberikan mahar tetap kepada si Aliyah ini. Hadis rawahu Al-Hakim. Tapi dalam sanad hadis ini ada Jamil bin Zaid wa huwa majhul. Waktu lifa alaihi fi sayhihi ikhtilafan katsira. Para ulama berselisih tentang siapa guru dari Jamil bin Zaid ini. Banyak sekali perselisihan. Nah, ini catatan untuk hadis yang pertama ya, dari Zaid bin Ka'ab. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tapi ada yang menguatkan hadis berikutnya, yaitu hadis dari Sa'id bin Musayyab. Hadis bin Musayyab dia mengatakan anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ayyuma rajulin tazawwaja mar'atan, siapa saja laki-laki yang menikahi wanita, pada khala biha fawajada hadarsa, lalu masuk ya, ketemu dengan istrinya, lalu pada fisik istrinya itu menemukan ada penyakit kulit abros, ya, penyakit tadi belang itu kulitnya. Au majnuna, atau si wanita ini majnun, tahu majnun? Nah, gila ya. Ya enggak, kurang waras lah. Kira-kira gitu ya. Au majnuna. Au majzuma. Majzuma artinya penyakit besar ya. Falaha as-sadaqu bimasisihi iyaha. Maka wanita tadi tetap punya hak untuk mendapatkan mahar, disebabkan apa? Si laki-laki ini telah menyentuh dia atau melihat auratnya, yang membuat si laki-laki itu halal karena mahar itu. Maka walaha as-sadaqu bimasisihi iyaha. Si wanita itu dia berhak mendapatkan mahar disebabkan karena si laki-laki itu telah menyentuh dia. Wa huwa lahu ya, ala man gharrahu minha, dan si laki-laki ini juga berhak mendapatkan kembali maharnya. Dari siapa? Dari orang yang telah menipu dia, menipu si laki-laki ini. Siapa kira-kira? Walinya. Kenapa menipu? Karena tidak menerangkan. Nah, disinilah Bapak Ibu penting menerangkan. Kalau dia punya penyakit, diterangkan penyakitnya apa. Gitu. Jangan disembunyikan. Yang penting lakulah, gitu ya. Kasih apa? Nah, itu. Nanti kalau diterangkan nggak jadi laku gitu. Takut nggak harus terangkan. Kan kasihan tuh kalau sudah nikah ternyata laki-lakinya melihat ada sesuatu yang tidak suka. Coba bayangkan, itu gimana perasaannya kan? Kecewa jelas kan? Coba bayangkan misalnya ada seorang laki-laki menikah, pas malam pertama, pas si perempuan buka baju melihat ada sesuatu yang laki-laki itu nggak suka. Lalu kata si laki-laki, udah pakai lagi bajumu, silakan kamu pulang ke keluargamu. Kira-kira gimana tuh? Sedih nggak? Kira-kira? Oh sedih banget. Nah, itu terjadi jika tidak diterangkan dari awal. Tidak terangkan dari awal, harus terangkan. Dan itu kami pernah ya, ada seorang
wanita, belum lama lah nikah, pengantin baru. Waktu kami ngisi di salah satu masjid ya. Setelah selesai kajian itu, ada ibu-ibu, Ustaz, punya waktu nggak habis bisa sebentar saja? Oh iya, ada, insya Allah. Ada jamaah yang mau konsultasi katanya. Oh iya, bisa insya Allah. Nah, ternyata seorang wanita masih muda, belum punya anak. Nah, lalu dia sambil nangis cerita. Jadi istrinya itu selalu mengatakan, saya cerai kamu. Karena tadi pada diri si wanita ini ada sesuatu yang laki-lakinya gak suka. Kalau secara fisik, ya laki-laki pada umumnya memandang cantik gitu ya, secara fisik, seluaran. Tapi tadi ada bagian tubuhnya yang si laki-laki ini, si suaminya gak suka. Lalu dia selalu mengatakan itu. Itu bagaimana? Dia pertanyaannya, apakah saya sudah cerai atau belum? Udah dicerai atau belum? Karena suami selalu mengatakan, saya akan cerai kamu. Nah, itu artinya ini kejadian betul terjadi gitu ya. Nah ini, itu apa? Karena tidak diterangkan dari awal. Harusnya diterangkan bahwa ya sama, tentu saja laki-laki juga ya harus menjelaskan. Maka yang paling aman itu memang lewat ta'aruf itu, lewat biodata. Kekurangannya apa? Screening gitu. Itu penting screening itu. Ya, supaya tadi tidak menyesal di akhir. Kalau dalam hadis yang kita pelajari kan nazar itu ya. Nazar. Dan tadi perlu ada keterangan-keterangan tambahan yang apabila nanti ketika mereka ya sudah berduaan itu enggak ada yang kecewa. Maka tadi dalam form ta'aruf biasanya ada keterangan ya. Laki-lakinya begini, perempuan begini, kekurangannya ini, punya penyakit atau tidak, nanti terangkan semua. Nanti ketika memutuskan saya akan lanjut, dia udah clear kan gitu. Udah bisa menerima kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kalau enggak maka dianggap tadi wa huwa lahu ala man qarrahu minha. Si laki-laki tadi ya, dia tetap bayar mahar kepada istrinya karena sudah disentuh, karena sudah dilihat, tapi dia juga berhak untuk mendapat kembalian mahar. Tapi yang berkewajiban siapa? Orang yang telah menipu dia, yang menjodohkan dia dengan si wanita yang ternyata wanita itu ada kekurangan. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah ini hadis rijaluhu thiqat, para perawinya terpercaya. Kemudian yang terakhir kita tuntaskan, ini hadis paling akhir dalam kitabun nikah. Juga ada hadis diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab juga, dan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sama seperti hadis di atas, hanya ada tambahan. Wa zada, ada tambahan, wa biha qarnun. Si wanita ini punya qarnun. Secara letterlet qarn itu artinya horn dalam bahasa Inggris. Tanduk. Tapi apa ada manusia punya tanduk kan ya? Jadi korn, maka ada Zulkarnain ya, memiliki dua tanduk. Tapi yang dimaksud korn di sini adalah tulang yang menghalangi kemaluan si wanita sehingga tidak bisa berhubungan ya, antara si suami dengan istrinya, karena ada tulang yang menghalangi. Itu dimaksud korn di sini. Yang dimaksud korn. Nah, maka fazaujuha bil khiyar, suaminya dia punya pilihan. Fa'in masaha falahal mahrum, kalau si suami ini sudah menyentuh si wanita ini tadi yang punya kelemahan, ada koran tadi, maka dia ya, wajib memberikan mahar kepada si wanita tadi bimastahalla min farjiha, karena yang telah menghalalkan dia untuk tadi apa? Melihat kemaluannya atau menyentuh kemaluannya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah kemudian masih juga dari Sa'id bin Al-Musayyab, dia mengatakan qada Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu fil innin an yu'ajjala sana. Umar menetapkan pada orang yang al-innin itu mandul ya. Innin itu mandul, an yu'ajjala sana, untuk diakhirkan. Kalau mau cerai ya, diakhirkan kira-kira 1 tahun, ya, diakhirkan 1 tahun. Betul-betul mandul atau tidak gitu. Maka dimundurkan sebelum cerai itu, dimundurkan dulu 1 tahun, dilihat. Nah,
warijaluhu thiqat, dan para perawi hadis ini juga terpercaya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, ini hadis terakhir ya. Jadi tadi saya bacakan sekaligus 4 hadis. Nah, lalu apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari beberapa hadis yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama? Yang pertama, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya aib ya yang ada pada salah satu pasangan yang menikah, maka ya, boleh pasangannya itu memilih untuk melanjutkan atau berhenti, tidak melanjutkan rumah tangganya. Itu aibnya, aib yang ada pada diri salah satu pasangan, baik pada diri wanita maupun laki-laki. Wanita juga sama punya hak. Kalau ada seorang wanita menikah dengan laki-laki, ternyata pada tubuh laki-laki ada aib gitu ya, ada cacat yang tidak disukai oleh si wanita. Wanita boleh minta, namanya al-fasl, fashul nikah ya. Nah, itu. Dia meminta untuk lepas dari si suaminya itu karena ada sesuatu yang dia tidak suka pada diri suaminya, pada badan suaminya. Itu. Nah, baik tadi naksun badaniyun atau naksun akliyun, kekurangan fisik maupun kekurangan akal, itu bisa jadi alasan untuk perceraian. Itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita udah tahu dalilnya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Di masyarakat, oh dia baru nikah kok udah cerai kan gitu. Nah, kalau kita udah tahu ilmunya, tidak masalah. Karena kan ini pilihan. Sementara pernikahan itu sendiri, diantaranya adalah litamattu, untuk bersenang-senang bil hayat al-jauziyah, dalam hidup rumah tangga itu. Kan salah satu fungsinya untuk kesenangan, salah satu fungsinya. Selain untuk tanasul, ya, tanasul punya keturunan, itu untuk bersenang-senang. Bagaimana mungkin jika dalam pernikahan ternyata salah satu pasangan tidak senang gitu, tertekan, ya bukan malah bahagia tapi sengsara kan, repot. Nah, oleh karenanya jika ada kekurangan baik pada diri si laki-laki maupun diri si wanita, maka masing-masing boleh memilih ya, antara bercerai atau lanjut. Itu tergantung keriduan dari masing-masing. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah bagi kita. Nah, kemudian di antara kesimpulan lain sekalian, mayoritas ulama di antara mazhab al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah boleh tadi fashun nikah idza wajada aiba fi ahadi az-zawjaini, jika salah satu pasangan mendapatkan aib pada diri pasangannya yang satu. Nah, ini dengan catatan memang aibnya betul-betul gitu ya, betul-betul ada, tidak direkayasa ya. Memang betul-betul ada aib dan dilihat, maka boleh menurut jumhur ya, menurut jumhur. Nah, sementara kalau menurut Abu Hanifah, mazhab al-Hanafiyah, inna az-zawja la haqqa lahu fil fasli aibin fil mar'ati. Seorang suami dia tidak punya hak untuk memfasakh atau menyelesaikan pernikahan karena ada aib pada diri si wanita. Nah, kenapa? Karena tidak cukup bisa mencerai. Ya, laki-laki itu dia punya hak untuk menceraikan, sehingga otomatis lepas enggak gitu. Al-fasakh enggak ada. Tapi kalau wanita dia punya hak fasakh kan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menurut pendapat para ulama dari mazhab al-Hanafiyah. Ini. Nah, sementara untuk istri wali zaujah haqqul fasl bil uyub al-mani'ah min al-waqti. Nah, sementara si istri dia punya hak untuk lepas karena ada aib yang ditemukan pada si suami ya, yang al-mani'ah min al-waqti, yang bisa mencegah si suami tersebut bisa melakukan al-waqti, itu hubungan badan. Misalnya mohon maaf ya, impotensi ya, yang
dia tidak bisa ya. Nah itu jelas kelemahan pada diri si laki-laki. Al-inah ya. Termasuk tadi mandul misalnya yang tidak bisa memberikan keturunan, itu boleh kalau dia mau ya, kalau dia mau. Tapi kalau dia ridho dengan itu maka bisa diteruskan pernikahan. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanallahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kemudian kesimpulan lain, hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa orang yang menemukan ada aib pada diri istrinya setelah berhubungan badan. Jadi sempat berhubungan badan tapi wajada fi zaujatihi aiban ba'da dukhul biha. Mendapatkan ada aib pada diri istrinya setelah ad-dukhul biha, itu maksudnya berhubungan badan. Maka fa innalah al-mahru alladhi a'taha kamilan. Si wanita itu dia punya hak untuk mendapatkan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Kenapa? Karena sudah dukhul biha. Dukhul biha itu artinya tadi berhubungan badan ya. Istilah dalam bahasa Arab itu dukhul biha. Dukhul biha. Nah ini menurut sebagian ulama ya, karena tadi telah terjadi hubungan badan yang dengan itu maka si wanita dia punya hak untuk mendapatkan maharnya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanallahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara Abdullah bin Abbas, Ibnu Hazm wa jama'atun minal ulama, Abdullah bin Abbas, Ibnu Hazm dan sebagian ulama mengatakan anna laha nisfus shadaq. Dia dapat tapi hanya setengah dari mahar. Yang lain kan sempurna tadi. Tapi menurut Abdullah bin Abbas, menurut Ibnu Hazm dan selain itu ya ulama yang lain, anna laha nisfus shadaq. Dia dapat setengah dari mahar itu. Nah, berdasarkan asar dari Abdullah bin Abbas, kata beliau, annahu kana yaqul idza dakhalat alaihi imra'atu summa talaqaha, apabila seorang wanita masuk ke kamar suaminya kemudian dicerainya, faza'ama annahu lam yamussaha, lalu si suami dia mengklaim belum menyentuh si istrinya itu, tapi dicerai. Qala alaihi nisfu shadaq, maka dia wajib ya, membayar tapi setengah mahar. Nisfu itu setengah, as-shadaq itu al-mahar maksudnya. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Itu juga diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 237. Bisa diterangkan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Apabila kalian mencerai istri-istri kalian sebelum kalian sentuh, sebelum dukhul biha tadi ya, sebelum sentuh, sementara kalian sudah membayar apa yang difardukan yaitu mahar, maka lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Maka bagi si wanita itu dia tetap dapat maharnya yang diwajibkan atas laki-laki dan setengah ya, nisfu ma faradtum. Nah itu Bapak Ibu. Dan yang dimaksud tamasuhuna di sini al-jima' maksudnya, berhubungan badan. Nah ini. Nah sementara amma idza kana al-faslu qabla dukhul fala mahra laha. Sementara kalau perceraian itu, ini menurut Abdullah bin Abbas, qabla dukhul, sebelum ada hubungan badan, fala mahra laha. Tidak ada mahar yang diberikan kepada si wanita ini karena tidak ada hubungan badan. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzanallahu wa iyyakum. Beberapa pendapat para ulama terkait hukum mahar ya, bagi perceraian yang terjadi sebelum ada hubungan badan. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya kira ini ya. Nah, sementara tadi tentang yang hadis terakhir mandul tadi ya, atau akil, al-akil itu juga termasuk aib dalam pernikahan karena dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, maka kalau itu ada ya diderita oleh laki-lakinya, maka aib seperti ini
bisa menyebabkan si wanita mendapatkan pilihan. Idza bana az-zawju aqiman, kalau jelas bahwa si laki-laki hasil diagnosa dokter ternyata dia aqim, apa tadi aqim? Mandul ya. Wa huwa ya. Maka dia khiyar, sabata yasbutu bihi al-khiyar lil mar'ah. Maka wanita punya hak untuk memilih. Nah, ini menurut pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk muridnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan beberapa ulama yang lain. Kenapa? Karena di antara maqasidun nikah selain tadi litamattu juga litanasul. Nah, kalau akim, kalau mandul berarti tujuan pernikahan tidak bisa dicapai, tidak bisa dicapai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi nah ini ada catatan begini. Amma idza kanati zaujah aqimah. Tapi kalau istri yang mandul, tadi kan laki-laki yang mandul ya. Laki-laki yang mandul apa tadi? Wanita boleh minta cerai. Boleh itu artinya tidak harus ya. Dia mau lanjut boleh, cerai boleh. Itu aib yang bisa jadi alasan syar'i untuk bercerai. Wanita minta cerai. Tapi kalau sebaliknya, yang mandul itu adalah wanita, menurut Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, innahu laisa bi'aib. Itu bukan aib kalau wanita yang mandul. Kenapa? Li'anna az-zawja lahu an yatazawwaja bi ukhra wa yubqiha ma'ahu. Karena si laki-laki tadi dia boleh nikah lagi dengan wanita lain dengan tetap mempertahankan istrinya mandul tersebut. Kan tidak ada masalah. Ya kan? Kecuali istri nggak mau, ya silakan ya. Nah, kalau istri mau nggak apa-apa lah ya. Kamu nikah lagi karena aku mandul gitu kan. Nah, itu wanita kan nggak bisa begitu. Suaminya mandul, Pak, aku nikah lagi ya. Sehingga suami kedua gitu ya. Kan nggak boleh poliandri. Kalau poligami boleh, poliandri haram ya. Nah, ini walaupun dipastikan laki-lakinya mandul. Ya kan kalau mandul nggak mungkin ini kan bisa menghamili. Kemungkinan tercampur nasab juga enggak kan? Tapi nggak boleh. Hukum wanita memiliki dua suami mutlak tidak di dunia wal akhirat. Bahkan di dunia sampai akhirat, wanita nggak boleh punya pasangan lebih dari satu. Tapi kalau laki-laki boleh. Bahkan di akhirat dia bisa punya pasangan berapa? 74. 74 kalau meninggalnya di medan perang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan dinikahkan oleh Allah taala, yujawizullahu bisab'ina bisnataini wa sab'ina minal huril 72 plus istri di dunia 4, jadi 76. Kalau di dunia istrinya ada 4. Tapi kalau istrinya cuma 1 ya nanti di surga kalau dia meninggal di jalan Allah, berperang di jalan Allah, berarti berapa? 73. Itu laki-laki di dunia wal akhirat boleh dia. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Jadi kalau wanita ya sebaiknya jangan dicerai gitu. Kalau ada suami kok istrinya mandul, sebaiknya jangan dicerai. Kasihan. Kalau dia ingin punya keturunan, ya tinggal nikah lagi kan, selesai urusannya. Itu. Tapi kalau laki-laki yang mandul, itu nggak ada solusi. Kalau si wanitanya ingin punya keturunan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum. Jadi saya kira ini ya, beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan untuk sekalian terkait dengan bab kitabun nikah. Nanti insya Allah kita akan lanjut ya, bab berikutnya di kesempatan yang akan datang. Jadi, supaya sempurna ini kita tuntas membahas hadis-hadis tentang pernikahan. Ya selebihnya barangkali ada di antara bapak ibu yang mau bertanya, kami silakan. Berkaitan dengan bab ini atau bab yang sebelumnya, Pak? Ya, silakan. Untuk minta atau minta cerai itu kan harus kayak punya mahar. Kalau maharnya itu nggak dibayarkan gimana ini? Maksudnya ya? Kan banyak istrinya kan juga punya hak dibayar mahar kalau dibayar. Kalau suaminya kan memberikan mahar gimana ini? Ya maka berdosa. Laki-laki dia punya kewajiban membayar
mahar. Termasuk kalau lakinya ditipu sama walinya juga bayar mahar, nggak bayar mahar. Maka walinya berdosa yang telah menipu si laki-laki. Iya. Ya, berdasarkan hadis tadi ya. Kalau lebih mahal Ustaz itu. Ya, pasti kecewa sekali. Iya. Nah, disinilah kita pentingnya mempelajari ilmunya kan, supaya tidak ada yang menzolimi. Nah, kalau tidak tahu ilmunya bisa aja ngotot kan. Kamu rugi apa? Kan nggak ada yang rugi kan gitu ya. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, kita sadar oh iya kita salah, maka kita berikan haknya. Jika tidak, ini kezaliman dan pasti nanti kelak akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kisosnya. Boro-boro manusia, hewan saja itu nanti sebelum mereka menjadi debu, menjadi abu ya, menjadi turab, itu dikisos dulu. Kalau ada kambing tak bertanduk, ditanduk oleh kambing bertanduk. Iya, bahkan sampai semut itu ada hadis dizolimi oleh semut lain sebelum mereka jadi debu, itu dikisos dulu, dibalaskan dulu. Ada siksa selain manusia, siksa hewan pun ada gitu. Iya, ada kisosnya. Hewan pun ada kisosnya. Gitu. Nah, maka jangan anggap remeh gitu. Kezaliman terhadap seseorang itu kelak nanti di dunia mungkin dia nggak bebas gitu, bebas ya. Tapi di akhirat pasti dapat. Gitu. Kalau kita zalim kepada orang lain. Nah, gitu. Biasanya semut biasanya semut banyak kalau dibakar, kalau gitu ya nanti berat kisosnya. Nah ya, dan semut itu termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh sebenarnya. Banyak orang. Kalau, cuma begini kaidahnya, ada beberapa hewan yang memang oleh syariat dilarang dibunuh. An-nahlah, an-namlah, al-hudhud, ad-difdah. Yang ada dalam hadis ya. Nahlah itu lebah, namlah itu semut, al-hudhud itu burung hudhud, ad-difdah itu kodok. Kodok itu nggak boleh dibunuh. Iya. Ya. Dulu ada seorang tabib datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah saya boleh bunuh kodok ini? Kata Rasulullah. Lidawa ya Rasulullah, untuk obat ya Rasulullah. Nah, nggak boleh. Tetap untuk obat nggak boleh. Kalau merugikan bisa. Nah, ini jadi kaidah asalnya, hukum asalnya hewan-hewan yang tadi kami sebutkan di dalam hadis itu nggak boleh dibunuh, illa kecuali kalau ia dulu membahayakan, kecuali jika membahayakan kita maka boleh. Semut misalnya, apalagi semut apa namanya? Semut merah. Itu membahayakan, itu boleh dibunuh. Kan kalau tidak merusak, tidak membawa mudarat, itu jangan dibunuh, tidak boleh dibunuh. Kenapa kaidahnya kan? Ad-dararu yuzal, ad-dararu yuzal. Segala hal yang bisa membahayakan harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Kalau kata itu enggak membahayakan, tapi perempuan biasanya takut sama kata itu gimana? Usir. Enggak benar usir ya? Iya, usir. Siapa? Salah. Kok kinto ya apa itu takut. Mbak ya baru mes. Ya itu kan ada yang orang bisa terbang ya. Apa yang bencak namanya sih. Kodok hijau itu ya? Oh, yang panjang kakinya itu. Ya itu tinggal di sini. Ya gitu Bu. Jadi tadi apa? Semut ya. Semut itu kalau dia tidak membahayakan jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Ya, kalau tidak membahayakan. Tapi kalau membahayakan itu boleh dibunuh. Nah, kaidahnya tadi al-aslu fin namlati la, hukum asal dalam semut itu la yuktal, tidak dibunuh kecuali membahayakan. Apa dalilnya? Ad-dararu yuzal. Ini kaidah penting, ad-dararu yuzal. Pokoknya setiap perkara yang membahayakan harus dihilangkan, harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Apa Pak? Kecoa. Nah, kecoa membahayakan tidak? Tadi gini, terkait dengan hewan Bapak Ibu, hewan
secara umum itu ada 3 hukum hewan dibunuh atau tidak ya. Kaitannya ini kan. 1, hewan hukum yang pertama, hewan yang memang dianjurkan dibunuh oleh syariat. Dianjurkan untuk dibunuh karena jelas bahaya. Apa saja diantaranya? Nah, yang disebutkan secara berurutan oleh Nabi, khamsun minal kuwaisiki yuktalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan yang berbahaya dibunuh baik di tanah haram Makkah Madinah atau di luar tanah haram. Apa itu? Yang pertama al-aqrab. Aqrab itu apa? Kala jengking. Kemudian al-af'a, ular. Yang ketiga al-fa'rah. Fa'rah itu tikus. Tikus itu berbahaya. Maka ada orang kena penyakit digigit tikus terus tidak lama ini kan wafat. Yang pertama tadi al-aqrab, al-af'a, al-fa'rah. Kemudian apa yang ketiga? Al-gurab. Gurab itu burung gagak, al-gurab. Kemudian yang terakhir al-kalbul aqli, anjing liar, itu dibunuh. Cecak, toke, iya juga, tapi hadisnya lain. Nah, hadisnya man qatala wazaban, barang siapa yang membunuh cecak atau toke, ya, bidarbatin wahidah, dengan 1 kali pukulan, falahu mi'atu hasanah, maka dia dapat 100 kebaikan. Bunuh toke atau cecak. Itu yang pertama, hewan yang memang dianjurkan oleh syariat untuk dibunuh. Yang kedua, hewan yang dilarang dibunuh oleh syariat. Tadi yang saya sebutkan. Ya. An-namlatu, an-nahlatu, al-hudhudu sama al-adibda. Adibda itu kodok. Yang ketiga, yang terakhir, hewan yang tidak ada keterangannya dalam syariat. Apakah dibunuh, disuruh dibunuh atau dilarang dibunuh. Nah, ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Nah, maka hewan-hewan yang tidak ada keterangannya dalam syariat, ya, didiamkan oleh syariat, maka hukumnya kembali kepada apakah dia membahayakan atau tidak. Jadi kalau dia membahayakan, maka yuzal itu dihilangkan. Nah, termasuk bahkan hewan yang dilarang dibunuh sekalipun kalau membawa madarat, maka yuzal. Ad-dararu yuzal. Setiap perkara yang membahayakan harus dihilangkan. Berarti sama itu. Kalau untuk kemaslahatan kita. Nah, kecoa itu nggak ada keterangannya dalam Al-Quran, dalam hadis, apakah dia dibunuh atau tidak. Nah, membahayakan atau tidak? Kalau menurut kita membahayakan, dibunuh, nggak ada masalah. Karena tidak ada larangan untuk membunuhnya, juga tidak ada larangan tidak ada larangan untuk membunuhnya, tidak ada juga perintah untuk membunuhnya. Maka tadi kembali kepada apakah dia berbahaya atau tidak. Dulu di Makkah itu, waktu kami umroh itu, banyak sekali belalang kecoa itu. Pernah nggak beritanya? Kami melihat betul situasinya. Nah, itu gimana? Belalang kecoa itu di pelataran, di lantai-lantai Masjidil Haram itu. Itu banyak banget. Ya kalau mengganggu, bunuh nggak ada masalah. Entah nggak, itu betul-betul kejadian. Yang umroh saya kedua itu Pak, pas banyak ada ya semacam kita tahu gitu ya. Dari mana itu belalang sama kecoa itu? Banyak sekali. Nah, itu kalau membahayakan, kita nggak nyaman, dibunuh masalah. Terutama di luar ya, di luar Masjidil Haram. Banyak sekali. Ya itu. Itu hukumnya nggak ada tuh belalang. Apalagi kalau belalang boleh dimakan. Berarti kalau boleh dimakan, boleh dibunuh atau tidak? Boleh dibunuh. Kalau boleh dimakan, boleh dibunuh. Karena ketika kita makan kan membunuh dia. Iya. Belalang itu halal. Maka boleh dibunuh jelas. Ya itu Pak. Burung itu burung seperti apa itu? Burung hudhud itu kita bisa ini Pak Sudri. Saya sulit menggambarkan, tapi ada di YouTube, bisa dicari. Kalau sini di Google itu burungnya gede, segede gagak itu, warnanya coklat yang sedikit.
kebun-kebun. Katanya Borobudur itu. Suaranya betul gitu suaranya. Ya, Bukan, lain mas. Lain. Gitu. Tapi kabarnya sampai sekarang masih ada itu Borobudur. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia bisa hidup atau enggak. Makanya Kan itu suaranya. yang itu kan yang bawa itu ya atas ya. Berita Iya. kan Nabi Sulaiman ya. Iya. Sampai itu. Di saat tentang penguasa negeri Sabah itu kan. Ya. Sampai menyembah matahari. Itu kan beritanya dari Borobudur, makanya Nabi melarang Borobudur itu dibunuh. Karena suaranya yang begitu bukan burung yang Ada suara hud gitu ya. Ya, Allah alam itu ya. Tapi bisa ini Pak Supri, ada apa di YouTube itu kita bisa cari atau di googling lah. seperti apa itu kalau kira-kira? Terus Kalau saya sih melihat kayak burung puyuh kalau saya lihat. puyuh, bukan. Oh, burung puyuh ya. Halo. Kalau menurut saya, Kalau warnanya bukan. ya coklat juga. Tapi ada kayak ada bintik-bintiknya ya. Sempat waktu itu viral juga itu di WhatsApp burung hudhud yang dia kayak mati gitu, udah mati diambil oleh seseorang lalu zikir gitu ya, baca tasbih apa tiba-tiba hidup lagi, terbang lagi. Itu ada itu sempat videonya disebar itu di grup. Tapi Allah alam. Wah, sedangkan itu kan kita gitu. Artinya rambut ini cuk-cuk gitu. Pernah Mas Sogiman dapat burung hudhud? Iya. Beliau penjual burung ya, bos burung. Ya, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Jelas ya? Oke, saya kira ini insya Allah nanti pekan depan kita akan membahas bab baru ya. Bab ya asratun nisa ya. Bergaul dengan wanita ya, memperlakukan wanita. Asratun nisa. Bagaimana seorang suami seharusnya memperlakukan istri ya, berdasarkan ketentuan syariat. Nah, ini penting untuk para suami, juga penting untuk para istri biar pas suaminya nggak benar diingatkan. Nah, ada dalil-dalil yang perlu diperhatikan. Jadi saya kira ini, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari Bapak Ibu kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ala ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.